Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mau belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita bayangkan bagaimana sebuah larutan itu bisa menghantarkan listrik. Ada yang warnanya terang, ada yang bercahaya redup, dan ada yang padam sama sekali. Ini arus listrik dilewatkan melalui sebuah larutan. Kita belajar dari buku Kimia 1 dari penerbit Erlangga halaman 196 sampai 208. Kompetensi dasar yang kita pelajari mengenai menganalisa sifat larutan berdasarkan daya hantarnya. Kemudian membedakan daya hantar listrik sebagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Ini sungguh menarik. Kita amati mengapa listrik itu berbahaya ketika musim hujan tiba. Kita bayangkan ini peringatan yang memang muncul di beberapa tempat ya, atau di beberapa website. Dan himbauan untuk menggunakan listrik juga ada di musim penghujan. Sungguh berbahaya. Setelah mempelajari ini, kita bisa mengerti alasan apa di balik gambar-gambar ini. Baiklah, kita akan memulai. Kita lihat dulu mengenai larutan. Larutan itu terdiri dari yang namanya satelarut. Contohnya kita bayangkan tinta. Tinta warna apapun dimasukkan ke dalam sebuah pelarut. Nah, pelarutnya di sini dalam bentuk yaitu air. Ya, kita bayangkan ada menghasilkan warna-warni. Itulah larutan. Coba sekarang bayangkan sebentar contoh lain sebuah larutan. Coba anak-anak yang terkasih sebutkan. Ya, ada yang menyebutkan larutan garam, larutan apa lagi? Larutan cuka. Ya, sudah benar. Kita lihat bagaimana proses suatu yang terlarut itu, saat larut, dia melarut di dalam pelarut, gitu ya. Kita perhatikan awal, di sini ada satu larut, dia dalam bentuk padat, molekulnya saling berdekatan satu sama lain. Kita lihat di dalam proses yang dia masih awal-awal dicelupkan. Nah, kemudian ketika beberapa saat si molekul satu larut, dia akan tersebar lebih merata di pelarutnya, yaitu pelarut air di dalam hal ini ya. Nah, kita lihat di sini sudah terbentuk suatu yang lebih penyebarannya itu lebih luas. Nah, inilah proses pelarutan yang terjadi. Kita mau lihat bahwa larutan itu terbagi atau bisa dikelompokkan berdasarkan daya hantarnya. Untuk yang bisa menghantarkan listrik, kita namakan larutan itu adalah larutan elektrolit. Contohnya larutan garam dan larutan asam. Ada juga larutan yang tidak bisa menghantarkan sama sekali, itu kita namakan non-elektrolit. Contohnya larutan garam, larutan urea. Urea ini adalah yang kita pakai sebagai pupuk untuk tanaman. Kita lihat untuk larutan elektrolit. Tentu kita di sini mengingat mengenai halnya berkaitan dengan elektrolit. Kita perhatikan ada molekul H2O di sini. Yang warna merah ini adalah oksigen. Kemudian yang putih itu adalah hidrogen. Yang terjadi
adalah interaksi molekul air dengan ion-ion yang ada di sini. Gitu ya. Ini yang terjadi kemudian sampai terbawa merata menyebar ke semua permukaan pelarut. Sedangkan dengan larutan non-elektrolit bagaimana? Hal ini pun sama terjadi. Jadi ada molekul H2O yang akhirnya dia akan berinteraksi dengan molekul gula dan dia akan tersebar ke seluruh permukaan pelarutnya. Bagaimana cara menguji untuk mengetahui apakah larutan itu elektrolit atau tidak? Caranya mudah sekali, yaitu kita perlu menggunakan di sini menggunakan arus listrik, kemudian larutannya. Di sini tentunya ada baterai. Kita sambungkan, kemudian kita amati jika nyala terang atau nyala redup, itu adalah larutan elektrolit. Ataupun dia tidak sampai menyalakan, tetapi masih ada hal yang terjadi di sini, suatu reaksi, misalkan gelembung gas, kita masih katakan bahwa larutan itu adalah larutan elektrolit. Bagaimana yang tidak sama sekali, contoh larutan gula? Di sini padam, kemudian tidak ada reaksi sama sekali, gitu ya, tidak ada reaksi sama sekali. Itu yang di lempengan itu, yang kuning-kuning, tembaga itu merupakan kabel yang dicelupkan. Ya, tidak ada reaksi sama sekali. Kita lihat mengapa larutan itu bisa menghantarkan listrik. Nah, kita perhatikan ada seorang tokoh Arrhenius, dia mengatakan larutan itu dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion. Ion-ionnya dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kita perhatikan ada di sini senyawa ion. NaCl terpecah Na+ dan Cl-, dan di sini adalah senyawa bukan ion yaitu HCl. HCl ini adalah senyawa kovalen polar. Ketika dalam air, maka akan terpecah menjadi H+ dan Cl-. Termasuk NaOH, ini senyawa ion. Kemudian ada senyawa kovalen polar yang lain, yaitu CH3COH, dia sebagian mengalami ionisasi. Ya, ionisasi, proses menjadi ion-ionnya. Kita lihat, ambil contoh CH3COOH, untuk menjawab pertanyaan mengapa sebagian zat itu dapat menghasilkan ion, sedangkan yang lain itu tidak. Kita perhatikan bahwa asam itu terurai, kita menggunakan arah bolak-balik untuk menyatakan bahwa proses ionisasinya merupakan proses ionisasi sebagian. Kita bayangkan di awal ada 1000 molekul, kemudian ketika berproses dimasukkan ke dalam air, 50 mengalami ionisasi, kemudian molekul CH3COOH di akhir itu sejumlah 950. Nah, kita perhatikan karena 50 terurai sehingga menjadi 50 ion CH3COO- dan 50 H+. Ini bertambah karena di awal itu tidak ada sama sekali molekul ion-ionnya CH3COO- dan H+ sama sekali. Di dalam proses akhir akan terbentuk sama karena awalnya 0 ya, 50 ion, 50 ion. Kita perhatikan di sini, yang dimaksud dengan derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa itu adalah perbandingan jumlah molekul yang mengion. Jumlah molekul yang mengion adalah di dalam proses, yaitu 50 molekul yang mengion. Kemudian jumlah molekul mula-mula adalah
1000 molekul. Jadi kita bisa hitung 50 per 1000 akan menghasilkan 0,05. 0,05 ini dinyatakan dalam 5%. Kita katakan derajat ionisasi sama dengan 5%. Yang tergolong elektrolit di sini adalah senyawa ion, contoh NaCl dan K2SO4. Hampir secara umum hampir kebanyakan senyawa ion itu adalah elektrolit. Yang non elektrolit nanti kita akan pelajari di kelas 11. Nah, senyawa kovalen polar ini juga tergolong elektrolit, yaitu HCl, H2SO4. Nah, di akhir pertemuan kita mencoba merangkum topik yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas. Di sini kita perhatikan kembali, di sini ada ion positif, ion negatif. Di sini ada ion positif dan ada sebagian molekulnya. Di sini ada yang katakan di sini ion negatif. Berarti ini banyak yang terurai. Di tengah-tengah itu sebagian terurai. Kemudian untuk yang kuning itu tidak terurai sama sekali. Maka menghasilkan padam dan tidak ada gelembung di bagian lempengan yang kita namakan lempengan ini, yaitu kita namakan elektroda. Kita cek daya hantar listrik. Untuk senyawa ion kita perhatikan. Untuk padatannya, dia tidak menghantarkan listrik. Untuk lelehan menghantarkan. Kenapa? Karena ion-ionnya bisa bergerak. Kemudian larutan bisa menghantarkan. Mengapa? Karena ada ion-ion yang bisa bergerak. Kita perhatikan kovalen polar. Kovalen polar padatannya tidak, sedangkan lelehannya pun tidak. Tetapi ketika di dalam air, uniknya dia bisa menghasilkan ion. Sehingga proses penghantaran listrik bisa terjadi. Di sini kovalen polar tidak menghantarkan, tidak menghantarkan, tidak menghantarkan. Karena tidak terbentuk ion-ionnya. Nah, apa perbedaannya? Kita perhatikan untuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan bahkan non-elektrolit. Di sini dari nyala lampu, kalian perhatikan ada terang, redup, dan tidak menyala. Bagaimana dengan gelembung di bagian elektroda, yaitu padatan untuk menghantarkan listrik. Padatan ada warna hitam, ada warna yaitu tembaga, gitu ya. Ini banyak, sedikit, dan tidak ada. Bagaimana derajat ionisasinya? Ada yang sempurna, ada di antara 0 dan 1, ada yang tidak sama sekali. Dan yang keempat, diperlihatkan contoh-contohnya. Oke, kita perhatikan contoh soal. Oh, ada bromin, ada raksa, kalium klorida, kalium, kemudian ada bentuk yaitu mengenai wujudnya. Di sini tidak ada hantarannya, kemudian larutan etanol dan hantarannya bagaimana. Kita perhatikan. Di antara zat murni yang diuji, golongan apakah yang dapat menghantarkan listrik? Oke, kita langsung perhatikan raksa. Karena di sini ada ya, di sini ada ya, yaitu kalium klorida. Kemudian pertanyaan berikutnya, di antara seluruh zat yang diuji, manakah yang tergolong senyawa ion? Senyawa ion adalah kalium klorida, kemudian natrium klorida. Ini adalah senyawa ion. Kemudian dari seluruh zat yang diuji, manakah yang tergolong kovalen? Kovalen adalah non-logam dengan non-logam, yaitu etanol dan gula, termasuk asam cuka dan termasuk bromin. Kemudian ini termasuk apa? Untuk raksa termasuk logam. Ya. Mengapa ini bisa mengantarkan listrik, ada yang tidak? Yang bisa mengantarkan listrik oleh karena dia terbentuk
yaitu ion-ion. Baik, di sini kita selesai. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.